Tahun 2026 ini benar-benar tahunnya emas, dan banyak analis memprediksi harganya akan terus cetak rekor baru hingga 1 sampai 2 tahun ke depan. Pemirsa, harga emas kembali memecahkan level tertinggi sepanjang sejarah all-time high. Melihat berita ini, lo mungkin berpikir untuk memborong emas fisik sekarang juga dan menempatkan 100% dana lo ke sana biar aman dan juga cuan. Tapi kenyataannya, mengalokasikan 100% aset lo ke emas fisik itu justru mengabaikan prinsip investasi yang dasar. Karena faktanya, saat orang-orang sibuk menimbun emas fisik, komoditas logam lain justru mencatat kenaikan signifikan di sepanjang 2025 kemarin. Dan lo bisa coba lihat di layar ini ya, grafiknya juga naik untuk komoditas logam lain selain dari emas. Belum lagi ada instrumen saham dari perusahaan emas yang laba bersihnya aja melonjak drastis sampai 90,7%. Di video kali ini, gue akan membedah alasan kenapa lo harus berhenti investasi all-in di emas fisik sampai ke 5 strategi investasi diversifikasi ke metal dan aset lainnya di tengah kondisi market yang makin gak pasti ini. So, welcome to Psychology of Finance by 1%. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Meskipun emas sering dianggap sebagai safe haven, all-in 100% di emas itu sama dengan lu mengabaikan resiko investasi. Karena setiap aset itu punya titik jenuh dan resiko terbesar akan muncul kalau lo nggak punya diversifikasi. Nah, jadi, ini 3 alasan kenapa sebaiknya lu jangan alokasiin 100% aset lo ke emas, meskipun sekarang asetnya tuh lagi cuan banget. Alasan pertama, investasi di emas sama dengan bertaruh pada ketakutan. Emas secara historis adalah aset moneter yang harganya tuh bisa naik karena publik gak lagi percaya sama sistem ekonomi dan juga stabilitas politik. Jadi, emas itu biasanya naik kalau ada inflasi yang gak terkendali, perang atau konflik, dan juga ya aktivitas ekonomi yang gak menentu gara-gara kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kayak perang tarif Trump kemarin. Nah, masalahnya, kalau lo cuma invest di emas doang, lo gak akan punya aset penyelamat saat harganya tuh anjlok. Dan selain itu, lo juga bisa ketinggalan momentum lainnya, karena pada dasarnya, uang itu selalu berputar mengikuti arah kebijakan dan peluang bisnis terbaru. Karena saat investor misalnya nih beralih ya ke aset yang lebih produktif dan spekulatif kayak saham dan kripto, harga emas bisa jadi stagnan atau bahkan turun. Contohnya ya, kayak kemarin waktu isu Perang Dunia Ketiga memanas, Trump bentrok ya sama negara NATO, harga emas naik. Tapi, begitu Trump melunakkan ancaman ke Greenland, harga emas jadi turun lagi. Atau yang terbaru ini, ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat ngebatalin sebagian besar kebijakan tarif dagang Trump, harga emas juga bisa ikut naik. Alasan kedua, emas adalah aset yang kurang produktif. Warren Buffett cukup sering ngekritik kalau invest di emas itu sifatnya gak produktif. Karena emas gak menghasilkan cash flow, gak bagi-bagi dividen, dan juga gak menghasilkan bunga. Simpelnya gini, 1 ons dari emas yang lo beli hari ini, bentuknya akan tetap 1 ons yang sama 100 tahun lagi. Jadi, lo cuma bisa untung kalau ada orang lain di masa depan yang bersedia beli emas itu dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan spekulasi, bukan karena emas itu menghasilkan sesuatu yang berguna. Contoh spekulasinya ya kayak keadaan geopolitik dunia yang memburuk ya, dan akhirnya orang-orang lari ke emas untuk melindungi asetnya. Sedangkan kalau lo beli saham, aset itu bekerja. Perusahaan bisa menghasilkan laba yang mana nanti ada bagi-bagi dividen juga. Alasan ketiga, emas minim kegunaan di industri. Harga emas itu bisa tinggi bukan karena fungsinya ya. Dia bisa mahal karena orang-orang sepakat kalau emas adalah benda yang berharga. Penggunaan emas di industri itu relatif kecil ya dibandingkan logam lainnya. Hanya sekitar 10% dari pasokan emas dunia yang digunakan untuk aplikasi teknologi dan industri. Sebagian besar sisanya cuma ditimbun di brankas bank sentral atau ya jadi perhiasan yang kita pakai sehari-hari. Sedangkan kalau kita lihat logam lainnya kayak perak, tembaga, atau platinum, itu punya permintaan real yang masif dari sektor teknologi. Perak ya, misalnya, menyumbang 59% dari total permintaan global untuk kebutuhan industri pada tahun 2024. Dan selain itu, panel surya dan kendaraan listrik juga sangat bergantung pada perak. Tembaga juga merupakan tulang punggung dari seluruh sistem kelistrikan di dunia. Salah satunya dari industri AI ya, yang membutuhkan tembaga untuk infrastruktur data centernya seiring lonjakan pengeluaran AI secara global. Sampai sini kita bisa sepakat ya, kalau all-in 100% di emas bisa jadi kagak se-worth it itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana nih strategi diversifikasi yang bisa kita explore? Gue bakal bahas di chapter berikutnya ya. Prinsip strateginya simple, makin naik levelnya, makin tinggi resikonya.
Artinya, makin banyak aspek yang harus lo analisis, tapi potensi cuannya juga makin gede. Gue bakal bagi levelnya dari 0 yang boncos banget, sampai level 4 yang cuan banget. Level 0, investasi FOMO alias kagak mikir. Ini adalah level di mana orang-orang cuma ikut-ikutan tren tanpa paham fundamentalnya. Biasanya mereka cuma beli emas perhiasan, tapi niatnya bukan buat dipakai, niatnya adalah untuk dijual kembali. Gue sebenarnya gak ngelarang ya lu buat beli emas perhiasan. Sah-sah aja kok kalau lu mau beli emas perhiasan misalnya karena lu emang mau pakai gitu dan lu emang suka sama itu, atau lu mau ngasih buat hadiah. Tapi kalau niatnya buat investasi, sebenarnya emas perhiasan itu bukan pilihan yang bagus. Kenapa? Karena setelah lo pulang dari toko dan pakai emasnya, harga jualnya itu bisa turun 10-25%. Jangankan cuan ya, buat balik modal aja lu at least kudu nunggu harga emas itu naik 10% dulu. Dan itu mungkin bisa berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Kayak di case ini ya contohnya. Ada orang yang bisa untung 22 kali lipat dengan nyimpan emas perhiasan, tapi dia tuh kudu nunggu selama 20 tahun dulu sebelum akhirnya emas perhiasan itu bisa cuan. Investor di level ini juga sering beli emas yang gak jelas asal-usulnya karena permainan dan PNC dari toko emasnya. Akhirnya bukannya untung, malah kena tipu. Bisa kebayang ya kalau ada orang yang beli emas perhiasan plus asal-usulnya gak jelas. Itu boncosnya bisa minta ampun ya. Nah sekarang kita masuk ke level 1, yaitu invest di physical gold. Ini level yang paling disukain sama banyak orang ya, mau yang tua ataupun yang muda, karena beberapa alasan. Pertama, aset nyata tanpa resiko sistemik. Lo bisa pegang fisik barangnya 100% dan punya kontrol penuh atas barang itu, atas emas yang lo beli ya. Kalau aplikasi investasinya error, bursa saham anjlok, ya perusahaan pialang misalnya gitu ya bangkrut, atau ada hacking yang terjadi, aset emas fisik lo tidak akan terpengaruh sama sekali, karena ya lo udah pegang aset emasnya. Yang kedua, alasannya adalah likuiditas yang sangat tinggi. Emas fisik to some extent itu sangat mudah dicairkan menjadi uang tunai. Jadi kalau lo tiba-tiba butuh dana darurat, lo bisa aja tuh langsung jual ke toko emas misalnya ya, atau butik Antam, atau digadaikan ya ke Pegadaian di hari itu juga. Walaupun kelihatannya aman dan bisa cuan, sebenarnya level ini ada beberapa kekurangan juga. Pertama, masalah spread yang tinggi ya. Selisih harga jual dan belinya tuh bisa sampai 5 hingga 10%. Dan masalah kedua adalah biaya penyimpanan. Kalau lo simpen di rumah, ada resiko itu bisa hilang atau lo lupa nyimpennya atau dicuri. Kalau mau aman, lo bisa pakai safe deposit box yang ada di bank ya, dengan biaya sewanya itu berkisar 200.000 sampai jutaan rupiah per tahun. Plus ada bank juga yang minta ya uang jaminan kunci sekitar 750.000 sampai 1 juta. Jadi by logic, invest di physical gold itu lu bukan cuma kudu nyiapin modal buat emasnya, tapi juga modal buat penyimpanan emasnya. Dan bikin tempat penyimpanan yang beneran aman itu kagak murah. Level 2, invest di digital gold. Nah, ini level yang paling praktis dan mungkin cocok di zaman serba digital kayak sekarang ya. Kelebihannya adalah spreadnya itu jauh lebih murah dibandingkan beli emas fisik. Jadi potensi cuan lo itu bisa lebih gede. Mungkin ada yang mikir, ini emasnya beneran ada nggak sih? Atau cuma di angka layar doang? Tenang aja, selama lo pakai platform resmi, emas digital lo itu aman dan ada wujud aslinya. Ada 2 aturan kuat yang jadi jaminan bahwa emas fisik lo juga ini ada. Pertama, backing fisik 1:1. Pemerintah melalui Bapepti mewajibkan semua penyelenggara emas digital untuk membacking saldo pengguna dengan emas fisik secara 1:1. Artinya, kalau total saldo pengguna di aplikasi itu 100 kg, ya perusahaan tersebut wajib menyimpan 100 kg emas fisik murni di lembaga clearing atau kustodian resmi. Yang kedua juga sertifikasi halal. Secara syariat, investasi emas digital ini sah dan halal. Fatwa MUI juga menyebutkan kalau jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan, asalkan wujud fisik emasnya itu jelas, ada, dan harganya dipatok saat transaksi terjadi. Syarat ini otomatis terpenuhi berkat aturan 1:1 di Bapepti tadi. Selain itu, lo juga bisa mulai investasi dengan nominal kecil, dan nantinya emas ini bisa ditukar ke emas fisik beneran. Misalnya ya, kayak di aplikasi Peluang, lo bisa mulai beli emas dari 10.000 aja dan bisa aktifkan fitur auto invest. Fitur ini akan bantu lo untuk nyicil nabung emas dengan teknik dollar cost averaging atau DCA ya. Yang mana simpelnya ini tuh adalah strategi nabung rutin emas dengan nominal rupiah yang sama. Misalnya nih, lo budgetin 250.000 per bulan untuk beli emas selama 12 bulan ke depan. Kalau lo mau cairin fisiknya, dari sini lo bisa nyicil beli terus sampai gramasinya senilai 1 gram atau lebih. Habis itu, lo bisa cetak ya ke emas fisik yang produksinya dilakukan oleh Antam. Jadi peluang ini berkolaborasi dengan Antam ya. Level ketiga,
invest gold ETF atau crypto gold. Di level ini, emas lo udah berubah bentuk jadi aset pasar modal atau teknologi blockchain. Biar lo ada bayangan, ini dua instrumen utama di level ini. Pertama, gold ETF atau Exchange Trade Fund. Ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa saham, tapi isinya khusus memegang aset emas fisik. Contoh paling terkenal di dunia adalah SPDR Gold Trust atau GLD ya. Pergerakan harga asetnya itu akan selalu mengikuti pergerakan harga emas murni secara global. Yang kedua ada crypto gold ya. Ini adalah token kripto yang nilainya itu dipatok page langsung ke harga emas fisiknya. Contoh misalnya kayak PaxG atau Tether Gold XAUT ya. Biasanya satu token setara dengan 1 troy ounce emas fisik murni. Yang ketiga adalah gold stocks. Ini adalah bentuk investasi perusahaan yang bisnisnya itu bergerak di bidang pertambangan emas. Contohnya kayak Barrick Gold, Anglo Gold Ashanti, Harmony Gold, dan seterusnya ya, yang lo bisa lihat di layar ini. Keunggulannya adalah biaya spreadnya yang lebih kecil, di-backing oleh elit institusi keuangan global, dan likuiditasnya tinggi banget. Bisa dijual kapan aja saat market buka, bahkan 24 jam non-stop untuk kripto. Tapi, karena ini udah masuk kategori instrumen yang advance, ada beberapa kekurangan yang harus lo waspadai. Yang pertama itu adalah ada manajemen fee. Lo memang gak harus bayar sewa berangkas fisik ya, tapi ada biaya pengelolaan tahunan, expense ratio, sekitar 0,50% per tahun, yang otomatis memotong nilai aset lo. Yang kedua adalah resiko pihak ketiga. Kalau broker saham atau exchange kripto tempat lo bertransaksi itu bangkrut atau dihack, akses lo ke aset itu bisa benar-benar hilang. Yang ketiga, nggak bisa dicetak fisik. Beda dengan emas digital di level 2, aset ETF atau kripto itu murni investasi di atas kertas dan juga jaringan. Lo nggak bisa ya menukarkan saham atau token lo ini menjadi emas batangan secara langsung. Level keempat, invest di metal and commodity stocks, saham perusahaan logam dan komoditas lainnya. Di sini, lo nggak investasi di emasnya, tapi di perusahaan bisnisnya di bidang emas. Kelebihannya ada efek leverage. Jadi, kalau harga emas dunia naik 10%, laba bersih perusahaan tambang bisa naik lebih dari 20% karena biaya operasional mereka relatif tetap. Contohnya kayak harga saham Anglo Gold ya yang melonjak drastis sebesar 309,35% dalam 1 tahun terakhir. Capaian laba bersih tahunan mereka di 2020 melonjak hampir 3 kali lipat jadi 2,9 miliar US dollar. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia ya. Kalau lo lihat postingan ini, lo akan tahu saham perusahaan tambang emas yang ada di daftar bursa Amerika ini juga mencatat pertumbuhan yang signifikan. Sebenarnya kalau lo udah di level 4 ini, harusnya juga lo aware ya untuk invest di saham perusahaan logam atau komoditas lainnya. Coba lo lihat data pergerakan saham perusahaan selama 1 tahun terakhir di 2025 ini ya. Misalnya kayak perak, ambil contoh saham BRMS yang meroket ya, sampai 153% gara-gara dunia itu lagi krisis pasokan perak buat kebutuhan panel surya dan infrastruktur AI. Ada juga yang aluminium atau ADMR yang melesat sampai 154%. Kenaikan ini juga didorong sama peran aluminium ya sebagai bahan utama industri energi bersih dan transmisi listrik dunia. Sedangkan di sektor tembaga ada saham MDKA ya yang tumbuh 118% seiring tingginya permintaan tembaga buat pusat data AI sampai komponen mobil listrik. Selain itu ada juga ya mineral lain kayak palladium dan platinum yang juga mencatat kenaikan performa aset yang signifikan. Kedua mineral ini banyak digunakan dalam autokatalis untuk kurangin emisi gas buang kendaraan. Di daftar bursa Amerika ada juga SBSW ya yang merupakan salah satu produsen terbesar palladium dan platinum di dunia, yang mana dalam 1 tahun terakhir sahamnya itu mencatatkan kenaikan sebesar 350%. Atau kalau lo mau coba lihat komoditas seperti minyak bumi dan gas bumi, ada juga ya kayak PT Energi Mega Persada punya Bakri Group yang dalam 1 tahun terakhir mereka mencatatkan kenaikan sebesar 724%. Invest di level 4 ini memang cukup menarik ya, cuma karena ada sistem leverage yang konsepnya high risk high return, lo benar-benar harus analisis fundamental perusahaan, bukan cuma mantau harga logam dan komoditas dunia. Nah, buat keseluruhan level ini, gue coba rangkum di layar ya. Lo juga bisa coba pause dan refleksi dulu kira-kira lo udah di level berapa. Drop di kolom komen juga biar kita bisa diskusi bareng. Pertanyaannya, kalau sudah sampai di level 4, apakah cukup solid buat bikin lo aman? Jawabannya bisa jadi belum juga guys. Kenapa? Kita akan coba bahas di chapter berikutnya. Setelah lo paham 4 level investasi emas tadi, lo mungkin mikir, oke, gue harus taruh semua uang gue di emas jenis apa nih? Jawabannya adalah diversifikasi. Tapi ini bukan sembarang diversifikasi ya. Lo harus paham cuaca ekonomi dunia sekarang itu lagi kayak gimana sebelum lo decide buat investasi. Secara konsep, siklus ekonomi itu dibagi jadi 2 era utama. Ada era serpent, era ular ya. Ini masa damai dan pertumbuhan, inflasi itu rendah, suku bunga turun, dan lo bisa beli aset apa aja dan harganya itu gampang naik. Dan yang kedua adalah era hawk atau eagle, elang. Ini adalah masa
masa krisis dan volatilitas. Ciri utamanya adalah inflasi yang tinggi, banyak konflik geopolitik, dan juga perang dagang. Saat ini di tahun 2026, kita secara resmi lagi di era hawk, era krisis. Kenapa? Karena ada data ekonomi yang nunjukin ya kalau inflasi itu masih lengket alias susah banget turun. Ditambah lagi, komoditas global itu lagi jadi rebutan banyak negara. Dan di era hawk sekarang, naruh uang di portofolio standar atau tabungan biasa itu bahaya karena nilai uang lo bakal tergerus sama inflasi. Lo butuh aset yang justru harganya itu makin naik pas harga barang-barang di luaran sana makin mahal. Apa sih aset yang bagus di era hawk? Salah satunya adalah komoditas. Saat harga bahan baku mentah dunia naik, aset komoditas itu bakal panen raya. Salah satu contohnya adalah komoditas yang performa itu lagi gila-gilaan ya, adalah perak atau ETF SLV. Gak tanggung-tanggung ya, kenaikannya juga udah nyentuh 147% di sepanjang 2025 kemarin. Penyebab utamanya simple ya, lagi ada defisit pasokan perak global yang parah. Perak ini adalah bahan baku krusial ya buat bikin panel surya dan juga infrastruktur AI. Demand teknologi ini juga meroket, tapi supply peraknya itu kurang atau gak banyak. Apakah lo harus diversifikasi ke perak? Enggak juga ya. Lo nggak harus kok maksa ikutan FOMO investasi di perak atau komoditas logam lainnya kalau lo nggak ngerti fundamentalnya. Tapi kalau lo nggak coba berani belajar atau perdalam ilmu investasi untuk diversifikasi ke logam-logam lainnya, mungkin ya portofolio lo nggak akan terlalu melesat kencang ya, mengingat sekarang tren industri itu lagi masif banget nih di AI dan teknologi hijau. Kalau pilihan lo tetap udah nyaman dan mau stay di emas aja, itu juga sama sekali nggak masalah ya. Emas juga merupakan salah satu asuransi terbaik ya saat sistem keuangan global itu lagi kacau. Tapi ingat ya, poin utama yang kita bahas di sini, yaitu meskipun lu invest di emas aja, lu harus diversifikasi wujud emasnya. Jangan cuma numpuk emas fisik di brankas, terapin strategi level 1 sampai level 4 yang udah kita bahas tadi. Lu bisa pecah ya modal lo, misalnya sebagian di emas fisik ya buat dana darurat, sebagian di emas digital ya biar gampang dicairin, sebagian juga di gold trust atau crypto gold ya buat likuiditas pasar, atau ya sebagian lain di saham tambang logam dan komoditas lainnya buat ngejar cuan dari efek leverage. Nah, buat lo yang mau eksekusi diversifikasi ini, entah itu mau beli berbagai jenis perak, saham komoditas, atau aset kripto, sekarang lo nggak perlu lagi repot bikin banyak akun di aplikasi yang beda-beda. Lo bisa langsung ya pakai aplikasi Peluang. Dan kenapa sih gue rekomendasiin ini? Pertama, karena multi aset di satu platform. Lo bisa beli emas digital, saham komoditas global, bahkan sampai crypto gold ya kayak PXG tadi, cuma dari satu aplikasi. Praktis banget ya buat tracking portofolio lo secara keseluruhan. Yang kedua, ada promo 0% trading fee. Dan ini penting banget ya buat lo yang mau aktif rebalancing aset tanpa pusing kepotong biaya admin yang cukup besar. Yang ketiga, lo bisa ya tangkap potensi pasar naik maupun turun dengan produk derivatif, leverage, option untuk saham US, dan juga futures untuk aset kripto. Yang keempat, komunitas aktif. Peluang punya komunitas aktif di mana lo bisa diskusi bareng dan saling share insight ya sama investor lain. Dan menariknya juga, kalau lo member Peluang Plus, lo bisa dapat sinyal langsung dari CFP-nya Peluang dan akses eksklusif ke Traders Gathering. Buat lo yang mau langsung praktekin strateginya, langsung aja ya download dan daftar aplikasi Peluang. Linknya udah gue taruh di description, dan jangan lupa juga pakai kode promo yang ada di layar ini biar lo dapat benefit tambahannya ya. At the end of the day, harga emas yang lagi all time high ini bisa jadi cuan buat yang udah punya, tapi bisa jadi jebakan buat yang cuma ikut-ikutan FOMO. Belajar dari sejarah 1980, jangan sampai nih uang lo mati puluhan tahun cuma karena lo nggak punya strategi investasi yang jelas dan juga tepat. Kalau lo suka video pembahasan emas kayak gini, kita juga udah bikin banyak banget ya video tentang emas sebelumnya. Lo bisa aja cek rekomendasi gue yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan lo pilih sesuai dengan lo sukanya yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.